Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ian Felix Jonathan Simanjuntak. Pada hari ini saya akan menjelaskan resume paper yang berjudul Longitudinal Review of Mobile Human Computer Interaction Methods. Nah, secara keseluruhan penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau kembali metode penelitian pada tahun 2003 dan membandingkan kembali dengan metode penelitian yang ada pada tahun 2010 dengan tujuan memperoleh wawasan terbaru tentang bagaimana perkembangan human computer interaction pada mobile atau mobile HCI dalam pendekatan analisis dan fokusnya. Paper ini meninjau kembali 144 publikasi yang berhubungan dengan mobile HCI dan mengelompokkannya dalam 10 metodologi penelitian serta tujuan dilakukannya penelitian tersebut. Nah, pada paper ini peneliti mencoba kembali melihat semua paper yang berhubungan dengan mobile HCI pada tahun 2003 untuk mengkarakteristikkan penelitian yang ada berdasarkan metode empiris dan praktik yang digunakan dalam bidang komputasi mobile atau seluler. Mengingat pada saat itu perkembangan seluler itu masih juga pada awal perkembangannya, baru hanya berkembang beberapa dekade saja, sehingga penelitian yang ada untuk mobile, HCI, dan interaksi desain juga masih sangat sedikit dan terbatas hanya pada penelitian akademik saja. Akibatnya, ilmu atau pengetahuan yang ada itu masih sangat sedikit, bahkan metode yang koheren dan teknik penelitiannya juga masih sangat dasar. Berikutnya, kita akan membahas apa sih tren dan asumsi yang terjadi pada tahun 2003 yang berhubungan dengan mobile human computer interaction. Nah, pada masa ini, terdapat sebuah bias terhadap penelitian terapan dalam tujuan engineering dan lab eksperimen untuk tujuan evaluation. Itu dapat dilihat di bagian sini. Pada awal tahun 2000-an, kebanyakan pembuatan sebuah sistem seluler itu masih berdasarkan percobaan trial dan error, atau lebih tepatnya dengan cara coba-coba. Dan untuk melakukan evaluasinya, dilakukan dalam percobaan laboratorium. Nah, sangat sedikit hal yang terjadi dalam upaya memahami fenomena mobilitas dalam kaitannya dengan desain interaksi dan penggunaan teknologi, serta penggunaan cara tersebut dalam membangun sebuah sistem yang interaktif. Begitu juga kaitannya dengan konteks pada dunia nyata. Dalam melakukan penelitian untuk tujuan understanding, building, dan evaluations, untuk membuat sebuah sistem seluler atau mobile yang interaktif, di mana pada dasarnya ini membuat sebuah pemisahan antara penggunaan dan keterpusatan pada penelitian teknologi. Apakah peneliti itu berfokus pada sistemnya atau pada manusia atau usernya. Ini menunjukkan bahwa pada tahun ini metode penelitian itu masih tidak terlalu diperhatikan. Pendekatan langkah yang diambil pada tahun ini seringkali tidak dapat dijelaskan, kesesuaiannya tidak cocok, serta batasan penelitian serta alternatif metode atau solusi yang ada pada penelitian tersebut tidak ada dibahas sama sekali. Nah, berdasarkan analisis yang lebih rinci tentang jenis penelitian dan tujuan apa yang belum dilakukan pada tahun ini, atau bahasa lainnya, sebagian besar yang kurang terwakili, di sini penulis paper memperingatkan bahwa bias terhadap pembangunan sebuah sistem interaktif dengan metode trial dan error dan juga evaluasi yang hanya dilakukan di lab, serta kurangnya penelitian untuk memahami desain dan penggunaannya dalam konteks dunia nyata, itu akan membatasi kualitas dan ruang lingkup pengetahuan tentang interaksi manusia dan komputer seluler, serta akan menghambat perkembangan dan kemajuan pada bidang penelitian di masa depan. Nah, melihat hal itu di sini, penulis mencoba mengkarakteristikkan penelitian yang terjadi pada tahun 2003, dan ada 3 karakteristik yang terjadi. Yang pertama itu, we already know what to build. Yang kedua itu, context is not important. Dan yang ketiga, methodology is matter very little. Kita bahas satu persatu di sini. Nah, we already know what to build. Kaitan ini sangat erat kaitannya terhadap pendekatan dengan metode penelitian terapan atau applied research, di mana dalam melakukan sebuah pengembangan sistem, para peneliti sudah mengetahui apa yang akan dibangun dan apa yang akan diperbaiki. Sangat sedikit sekali penelitian yang memikirkan beberapa hal dasar yang harus diperhatikan, seperti apa yang berguna dan apa yang dirasakan dari sudut pandang user, serta apa yang dievaluasi berfokus pada tujuan dibandingkan dengan konteks dan user-centered-nya. Nah, melakukan research dengan cara dasar dan asumsi bahwa kita sudah tahu apa yang akan dibangun ke depannya,
akan lebih susah ke depannya kita untuk menghilangkan asumsi tersebut dan mulai mengidentifikasi masalah yang lebih mendasar atau fundamental untuk dibahas. Berikutnya itu ada context is not important. Di sini, karena sedikitnya penelitian, di sini para penulis melihat karena sedikitnya penelitian yang berfokus pada masalah real world case, mengindikasikan bahwa sebuah konteks itu tidak penting untuk apa yang sedang dibuat. Mengembangkan sebuah sistem yang interaktif dan juga mengevaluasi sistem berdasarkan penelitian terapan serta eksperimen laboratorium hanya akan menghasilkan sebuah solusi untuk masalah yang spesifik. Nah, apa hubungannya? Dengan itu, hasil dari penelitian tersebut akan sangat sulit untuk digeneralisasikan, sehingga mungkin akan sulit untuk diimplementasikan dalam masalah lain atau teknologi lain, atau bahkan keinginan user yang berbeda. Bahkan ini akan membatasi kemampuan kita untuk bergerak dari suatu desain yang satu ke desain yang lainnya. Nah, asumsi bahwa penggunaan metode trial dan error lebih baik pada evaluasi berbasis pengguna pada saat itu semakin melemahkan penelitian model HCI yang ada pada tahun 2003. Berikutnya adalah metodologi matters very little. Hanya ada beberapa penelitian saja yang menggunakan metodologi dalam penelitiannya, yang mengindikasikan bahwa penggunaan metodologi pada model HCI sangat kecil. Kita juga mengetahui bahwa pilihan metode jelas mempengaruhi hasil yang akan dihasilkan. Penelitian terapan sebagai contoh dipandang sebagai metode yang berkinerja agak buruk untuk pemecahan masalah karena memerlukan peneliti untuk menyelidiki ruang kemungkinan yang sangat besar. Nah, berikutnya setelah ada gambaran singkat tentang praktik yang terjadi dalam penelitian HCI ini, dan sudah diuraikan sejumlah konsekuensi yang bermasalah pada hal itu, tetapi ada muncul kemudian pertanyaan, mengapa praktik pada model HCI atau penelitian pada model HCI ini tetap berjalan seperti itu dari waktu ke waktu? Nah, untuk itu kita perlu menganalisisnya. Yang pertama, hal ini bisa terjadi karena adanya bias terhadap penelitian terapan untuk teknik yang dikombinasikan dengan eksperimen pada laboratorium untuk mengevaluasi sebuah tujuan adalah hal yang wajar untuk bidang penelitian yang baru dan didorong dengan teknologi. Penelitian terapan dan eksperimen laboratorium memang tidak semudah studi lapangan, studi kasus, dan beberapa jenis metode penelitian lainnya. Tetapi, mereka adalah cara yang lebih mudah untuk memulai di saat menjelajahi bidang teknologi yang baru dan yang sedang berkembang. Kenapa? Sebelum kita mempelajari dan memahami fenomena seperti konteks penggunaan, kegunaan, dan bahkan user experience atau pengalaman pengguna dari sebuah teknologi yang baru, kita perlu teknologi ini tersedia dulu bagi kita dalam beberapa bentuk konkret dan berfungsi secara nyata. Nah, jika bidang teknologi baru ingin berkembang menjadi bidang teknologi terapan, penting untuk para peneliti tidak terjebak dalam metodologi penelitian di mana solusi dibuat dan digunakan secara trial dan error atau coba-coba daripada didasarkan pada kegunaan dan konteks pada dunia nyata ataupun user need. Riset terapan saja tidak menciptakan bidang di mana sebuah teknologi dapat diterapkan dengan baik pada masalah dunia nyata. Nah, alasan lain di sini daripada kita melihat bahwa teknologi seluler tidak siap untuk studi lapangan dengan dengan natural settings. Di sini juga para penulis paper ini beranggapan bahwa para peneliti model HCI-nya itu juga sebenarnya mereka tidak siap untuk melakukan penelitian dengan natural settings. Kenapa? Sedikitnya sumber yang tersedia dan masih sangat tidak jelas bagaimana menggunakan metode baru seperti studi lapangan, studi kasus, penelitian lain dalam model HCI, membuat hal ini sangat susah untuk dimulai. Kita tahu sendiri di awal tahun 2000-an, itu hanya beberapa penelitian saja yang sudah menggunakan natural settings dalam mobile HCI-nya. Oleh karena itu, hanya beberapa contoh yang tersedia bagi orang yang terinspirasi ataupun ingin mengikuti metode ini dan mengaplikasikannya dalam metode penelitiannya. Oleh karena itu, di sini para penulis beranggapan sebenarnya daripada teknologinya yang belum siap, tapi juga ada dari para penelitinya yang masih pengetahuannya sangat kurang tentang berbagai metode yang ada.
Alasan lain yang dapat dikaitkan dengan fakta bahwa pada awal tahun 2000-an, multidisiplin dalam bidang pengembangan penelitian Nobel HCI itu belum terlalu kuat. Bidang ini hanya masih didominasi oleh teknik dan ilmu komputer saja. Nah, dari analisis yang sudah kita lakukan tersebut, kita akan menganalisis beberapa peluang atau beberapa acuan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang penelitian di masa depannya. Yang pertama itu melakukan penelitian yang bertujuan untuk belajar serta memahami ruang masalah. Yang kedua, para peneliti pada tahun ini harus mengeksplorasi pentingnya dan peran pentingnya peran dari sebuah konteks yang ada. Yang ketiga, para peneliti melaksanakan penelitian metodologis di mana misalnya pengembangan metode baru dan teknik untuk tujuan understanding, building, serta evaluation. Nah, secara khusus, kurangnya studi lapangan yang terlihat memberikan peluang besar untuk menggunakan metode ini dalam mengeksplorasi penggunaannya dalam dunia nyata. Secara konteks dan kebutuhan pengguna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam juga. Sebagai pendekatan tertentu, penulis paper di sini menyarankan agar belajar dari disiplin ilmu yang telah bergumul dengan hal yang sama. Penulis juga menyarankan studi lapangan digunakan untuk membuat desain baru dan merekayasa ulang apa yang sudah ada melalui identifikasi kebutuhan dan peluang inovasi. Akhirnya, sebagai tanggapan atas bias terhadap evaluasi dalam laboratorium settings, di sini penulis mempromosikan peluang untuk penggunaan metode studi lapangan yang sistematis untuk tujuan evaluasi ini, karena mobilitas dan konteks sulit untuk ditiru dalam laboratorium. Nah, berikutnya, kurangnya survei dan penelitian studi kasus memberikan peluang yang menarik. Contohnya dapat kita sering lihat di bidang sistem informasi. Pendekatan ini atau survei sering digunakan secara luas. Riset survei sering digunakan untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar, misalnya dari file segmen pengguna end user sebenarnya dari sebuah sistem. Juga itu memungkinkan banyak hal daya jangkauan yang lebih luas dari generalisasi yang cukup umum. Nah, studi kasus dalam HCI dapat meningkatkan pembelajaran dari sistem yang ada dalam konteks dunia nyata, misalnya sistem seluler dan infrastrukturnya. Studi kasus seperti itu akan memungkinkan pengamatan yang cermat terhadap fenomena spesifik dalam konteks tertentu yang dapat memperkaya pengetahuan kolektif dalam disiplin ilmu dan memungkinkan isu-isu yang ada bisa dideskripsikan dan dipahami lebih mudah. Setelah kita melihat apa yang terjadi pada tahun 2000 ini, pada tahun awal 2003-an, dan bagaimana peluang perkembangan model HCI ke depannya, serta bagaimana metodenya akan bisa berkembang lebih luas, di sini para penulis paper ini akan memberikan data yang terjadi pada tahun 2009 atau 7 tahun setelahnya. Pada tahun 2009, terdapat 144 penelitian yang ada itu sudah mulai membahas tentang mobile HCI. Angka ini didapatkan dari membaca semua paper yang ada dari event atau outlet, conference, publikasi jurnal, dan lain-lain pada tahun itu. Dan didapatkan bahwa ada 144 paper yang teridentifikasi meneliti tentang mobile human computer interaction. Tapi di sini tidak dihitung yang hanya membahas seperti internet protokol, mobile internet, dan lain-lain. Tapi hanya berfokus pada antara human dan computer interaction-nya saja. Nah, dapat kita lihat di sini ada banyak outletnya. Kemudian dari 144 itu akan diklasifikasikan berdasarkan metode yang digunakan dan juga tujuan apa, kenapa penelitian tersebut dilakukan, dan pembagiannya itu dilakukan melalui 3 tahap. Tahap pertama, kedua penulis dari setiap paper akan mengklasifikasikan paper mereka secara masing-masing dalam waktu 2 minggu. Nah, di tahap kedua, kedua penulis itu mengklasifikasikannya secara bersama-sama atau bertukar pikiran secara berdua, tidak masing-masing lagi. Nah, pada tahap ketiga, 144 penulis paper diundang untuk mendiskusikan bersama pengklasifikasian serta membahas perbedaan klasifikasi yang terjadi pada tahap pertama dan juga tahap kedua. Sehingga
akan didapatkan hasil seperti gambar di bawah ini. Ini adalah hasil penemuan yang terjadi pada tahun 2009 setelah dikelompokkan berdasarkan metode dan tujuan dilakukannya penelitian tersebut. Setiap paper yang ada itu dinomori lalu dikelompokkan seperti tabel ini. Oke, kita lanjut saja. Apa yang terjadi pada tahun 2009? Nah, di sini saya lanjut. Pada tahun 2009, angka penelitian tentang mobile HCI meningkat sebesar 424%. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa mobile HCI telah menjadi hal penting dalam penelitian dan sudah berkembang selama 7 tahun terakhir. Pada SCM Conference on Human Factor in Computing System, dari 246 paper yang dipublikasikan pada konferensi itu, 19% dari paper tersebut sudah membahas tentang human-computer interaction dengan sistem seluler. Di sini juga ada disclaimer. Pertama, dari 144 paper yang telah diklasifikasikan, sudah banyak menggunakan multiple purpose dan multiple method. Oleh karena itu nanti mungkin ke depannya jumlah akumulasi setiap metodenya mungkin lebih dari 100%. Karena apa? Karena setiap paper yang ada itu sudah menggunakan multiple purpose ataupun multiple method dalam melakukan penelitiannya. Nah, berikutnya di sini angka terbesar metode yang paling banyak digunakan adalah metode lab eksperimen. Di sini ada 49% mobile HCI research itu menggunakan lab eksperimen. Lalu berikutnya di bawah sini dapat kita lihat 35% menggunakan studi lapangan, 21% dengan cara survei, dan 6% dengan menggunakan studi kasus. Lalu sangat kecil angka untuk menggunakan basic research dan action research. Dan untuk kalau dilihat dari tujuannya, itu yang paling besar adalah 68% dilakukan dengan tujuan evaluasi, 40% penelitian dilakukan untuk building system, dan 31 penelitian dilakukan dengan tujuan understanding human-computer interaction pada seluler atau mobile HCI. Nah, berikutnya itu sama seperti pada tahun 2003, di sini para penulis paper ini mencoba mengkarakteristikkan bagaimana pola penelitian yang terjadi pada tahun 2009 dengan kaitannya itu pada mobile human computer interaction. Nah, yang pertama itu tetap di sini para peneliti tujuannya itu sudah mulai pada evaluating, engineering, serta understanding, evaluasi, membangun sebuah sistem, serta memahami sistem yang sudah dibangun. Yang kedua di sini klasifikasi yang dapat dilihat adalah increase empirical research atau angka penelitian empiris sudah meningkat dari 7 tahun sebelumnya. Serta yang nomor 3 adalah yang dapat kita lihat di sini, sudah menggunakan metode yang multiple methodological research atau menggabungkan beberapa metode dalam suatu penelitian untuk mencapai tujuan yang sama. Kita bahas satu persatu mulai dari evaluating, engineering, and understanding. Baik, berikutnya adalah evaluating, engineering, dan understanding. Hasil review menunjukkan bahwa mobile HCI sudah membahas tentang evaluating, engineering, and understanding dari sudut pandang user experience, di mana perkembangan ini memberikan keuntungan terhadap user-centered design daripada membangun sebuah sistem secara teknis saja. Walaupun sudah ada perkembangan, tetapi sebenarnya itu masih sangat kurang. Sebagai contoh, penelitian dengan tujuan understanding dan tujuan engineering masih berada pada penelitian masing-masing dan sangat jarang untuk dikombinasikan keduanya. Penelitian dengan tujuan engineering masih menggunakan metode trial and error sebesar 73,6%. Dan studi untuk memahami mobile HCI sangat jarang menghasilkan sebuah desain yang baru. Pada tahun ini, ada 2 pendekatan yang dilakukan dalam penelitian. Pendekatan pertama itu untuk memahami pengalaman pengguna secara teori dan konseptual, serta pendekatan kedua, membangun sebuah sistem dan mengevaluasinya. Pada kedua pendekatan ini, user memainkan peranan yang sangat penting, di mana pada pendekatan pertama, user sebagai subjek, dan pada pendekatan kedua, user sebagai objek. Observasi lain yang dapat dilihat bahwa metode yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan masih hampir sama dengan 7 tahun yang lalu. Tujuan understanding dilakukan dengan field dan survey research, dan tujuan untuk engineering dilakukan dengan applied research.
serta tujuan untuk evaluasi dilakukan dengan lab studies. Mungkin untuk fokusnya ini sudah berubah, tetapi metode yang digunakan sejak 2003 masih belum berkembang sehingga sekarang. Tetapi ada hal yang menarik itu pada tujuan understanding, di mana penelitian dengan tujuan understanding meningkat dari 7 tahun yang lalu, dan juga metode yang digunakan untuk penelitian ini juga semakin bervariasi sejak tahun 2003. Ini menunjukkan bahwa para peneliti yang berfokus pada tujuan understanding berhasil mengembangkan metode yang lebih baik untuk mengatasi sebuah masalah yang lebih nyata. Berikutnya adalah increased empirical research. Pada tahun 2009, Mobile HCI juga mengalami peningkatan jumlah penelitian empirisnya. Penelitian dengan survei research meningkat 3 kali lipat. Penelitian dengan field studies meningkat 2 kali lipat. Penelitian dengan lab eksperimen meningkat 2 kali lipat. Nah, dan penelitian dengan applied research telah menurun sepertiganya. Ini menunjukkan bahwa penelitian dengan settings natural, artificial, dan environment independent sudah seimbang. Walaupun masing-masing dari mereka punya kelebihan dan kekurangan, tetapi jika berhasil menyeimbangkan penggunaan settings tersebut akan menghasilkan tujuan dan hasil yang lebih akurat. Berikutnya adalah multi-methodological research. Pada tahun ini, sudah banyak penelitian yang menggabungkan beberapa metode untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan jika kita lihat 7 tahun yang lalu, Mobile HCI hanya didominasi oleh applied research saja. Sekarang sudah berkembang dengan field studies, lab eksperimen, dan hampir 44% paper yang sudah ada menggunakan metode gabungan untuk berbagai macam tujuan. Walaupun penggunaan metode yang beragam ini belum bisa dibilang sebagai multidisipliner, tetapi peningkatan jumlah penelitian yang menggabungkan beberapa metode merupakan awal yang bagus. Perlu dilihat juga bahwa untuk metode studi kasus, action research, dan basic research hampir tidak ada. Ini memperlihatkan bahwa sebenarnya masih ada sedikit bias terhadap environment independent research. Para peneliti HCI menilai untuk penting membuat sebuah disertifikasi terhadap sebuah metode. Dapat kita lihat sebagai contoh, metode field studies pada tahun 2009 ini sudah dipecah menjadi 3 subkategori, yaitu field ethnography, field experiment, dan field survey. Oke. Berikutnya kita akan membahas perubahan apa saja dan mendiskusikan perbedaannya yang terjadi pada tahun 2003 dan pada tahun 2009. Dapat kita lihat, sudah banyak perubahan yang terjadi sejak tahun 2003. Pertama, kita dapat melihat bahwa penggunaan kombinasi metode menunjukkan bahwa metode sudah dianggap sebagai komponen yang penting dari sebuah penelitian. Yang kedua, peningkatan jumlah dari penelitian empiris dan teori menjadi tujuan understanding menunjukkan bahwa user experience menjadi hal utama dalam HCI. Walaupun penggunaan metodologi applied research sudah menurun, tetapi applied research masih dianggap sebagai salah satu metode yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Nah, kekurangan dari penelitian Mobile HCI saat ini bisa dilihat dari kurangnya jumlah penelitian berdasarkan case study dan action research. Walaupun sudah banyak perkembangan terhadap field studies, tapi masih sangat sedikit penelitian yang berbasiskan penggunaan sistem mobile yang bisa digunakan di dunia nyata. Contohnya, penggunaan field studies dan subkategorinya masing-masing memang bagus untuk mendasari pola pikir pada dunia nyata, tetapi penggunaan field studies terbatas pada cakupannya serta durasi, di mana terkadang pengguna field studies memberikan gambaran yang tidak lengkap. Dan sebenarnya masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan case study dan action research. Selanjutnya, masih terjadi pemisahan apakah para peneliti tertarik pada sistem atau usernya. Di sini penulis menyarankan agar Mobile HCI itu harus bisa mengembangkan dan menginvestigasi pertanyaan dan masalah yang ada dengan menggabungkan sistem dan user dalam penelitiannya. Nah, berikutnya di sini para penulis paper mau mengidentifikasi peluang baru serta tantangan ke depannya terhadap Mobile HCI. Para penulis paper ini menyarankan bahwa saat ini penting untuk melakukan lebih banyak penelitian dengan field studies dan memperhatikan langkah-langkah yang diambil. Nah, ini maksudnya kita tidak hanya harus meningkatkan langkah-langkah yang akan diambil, tapi juga kita harus mengaplikasikan natural settings yang berbeda-beda pada saat melakukan penelitian. Sedangkan untuk field ethnography, field experiment, dan field survey memberikan peluang besar untuk dapat mempelajari fenomena
dan situasi pada dunia nyata, serta menempatkan desain yang ada atau yang akan dibuat sesuai dengan konteks yang akan dibuat juga. Berikutnya, lebih banyak case studies pada model HCI bisa meningkatkan pembelajaran tentang sistem baru ataupun sistem yang sudah ada dalam konteks dunia nyata dengan cakupan yang lebih luas. Dengan case studies, kita bisa melakukan penelitian lebih teliti tentang mobile system dan user experience, di mana ini kita akan meningkatkan pengetahuan kolektif dalam mobile HCI dan dapat digunakan untuk melakukan penelitian lain yang lebih dalam tentang mobile HCI. Peluang berikutnya adalah para peneliti harus bisa menyelaraskan fokus penelitian antara user oriented ataupun teknologi oriented tentang mobile HCI. Hal ini perlu diperhatikan karena pada saat ini teknologi seluler merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia karena banyak digunakan di hampir semua aspek. Sehingga kita membutuhkan masalah-masalah baru yang muncul sekarang ini dibahas dengan rinci hingga dengan cara berpikir di mana harus diseimbangkan antara user dan sistemnya. Nah, dan kita berikutnya akan sampai kepada kesimpulan di mana penelitian tentang mobile HCI sudah sangat berkembang bila dilihat dari metode dan teknik yang digunakan dalam penelitiannya. Mobile HCI tidak lagi didominasi dengan membuat sebuah sistem dengan pendekatan penelitian terapan, tapi sudah berkembang menjadi penelitian empiris di mana sudah mulai berfokus pada fenomena yang terjadi pada dunia nyata, serta pada usernya juga dalam hubungan terhadap mobile HCI-nya. Walaupun begitu, masih tetap ada tantangan saat ini untuk harus kita tetap berkembang seperti dengan melakukan field research, dengan menggunakan case study dan action research secara lebih mendalam untuk menggali tujuan-tujuan yang akan kita dapatkan. Berikutnya, peluang untuk meneliti bukan lagi hanya sebatas pada sistem atau user, tapi penelitian yang lebih luas terhadap masyarakat dalam konteks penggunaan mobile HCI. Nah, seperti itu dulu review saya terhadap paper ini. Sekian presentasi saya, terima kasih.